Terima kasih Bapak. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang tidak pernah henti-hentinya dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Mari saudara, kita akan melihat Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang saya kasihi, kita sadar tidak ada seorang pun di antara kita, bahkan seluruh manusia di muka bumi yang tidak menginginkan kedamaian. Hari-hari ini bahkan deru perang yang sedang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina yang membuat dunia juga mulai meradang. Bahkan cemas karena kalau sampai Rusia menggunakan senjata ampuhnya yaitu nuklir, tentunya akan menjadi porak-poranda dan akan menyiksa atau menyisakan persoalan yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Maka ada banyak cara dan upaya dari bangsa-bangsa lain upayakan supaya adanya damai. Nah saudara yang saya kasihi, dalam konteks pagi hari ini dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Tentu saudara dan saya juga diharapkan untuk membawa damai daripada Allah ini kepada banyak orang. Karena kita pun hanya bisa mendamaikan kalau kita sendiri sudah damai. Kalau saudara sendiri sedang meradang, bagaimana mau berdamai? Ya kan? Maka dari itu saudara yang saya kasih, inilah yang sangat penting pada saat ini buat saudara dan saya. Kata damai dalam bahasa Yunaninya ada eirene, dalam bahasa Ibraninya shalom. Dan kita mengenal kata shalom itu adalah bisa berkata damai tok atau juga bisa bermakna damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali kita juga mendengar beberapa sahabat kita yang menggunakan kalimat sebagai berikut. Shalom Aleichem, ya. Dan saudara kalau menjawabnya jangan cuma shalom, tapi kembali Aleichem shalom, ya. Jadi damai sejahtera buat kita semua, ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ungkapan-ungkapan seperti ini dari semua agama apapun ada, ya. Termasuk daripada kata shalom atau damai ini dalam bahasa Arabnya adalah assalamu alaikum, ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi betapa sangat indah dan luar biasanya kalau saudara menjadi pembawa damai. Firman Allah mengingatkan kepada kita dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah shalom, damai, di mana Allah taruh. Kalau saudara melihat dari bagian ini atau firman ini, datang untuk umat Allah saat mereka ada di pembuangan. Orang-orang Israel ada di Babel atau Babelonia dalam kehidupannya sebagai orang tawanan karena kalah perang, ya. Nah saudara, apa yang diizinkan Tuhan sekalipun situasi tidak kondusif, situasi tidak bersahabat, dalam posisi sebagai tawanan, dalam posisi yang serba terjepit, tapi firman Allah tetap mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah shalom, damai itu ada pada kota di mana tinggal.
Sekalipun di sana adalah orang-orang yang menjadi penyiksa atau menjadi orang yang menawan hidup kita, kata firman ini. Bahkan dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Artinya saudara, supaya lahir dan terciptanya kedamaian. Nah, tarik pengertiannya, dimanapun kapanpun saudara ada dan berada, kita harus selalu membawa shalom di tengah-tengah kehidupan. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan, termasuk di gereja. Ya, maka dari itu saudara, kalau kita seringkali menyambut seorang yang lain dengan kata shalom, tentu ini adalah satu message, satu pesan yang sangat indah, yang artinya adalah damai sejahteralah kita. Sehat, kuat, dan dalam berkat dan perlindungannya. Itu kata shalom. Ya. Nah karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berbicara memberikan pengajaran yang sangat luar biasa ini, mari kita respon. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu pasti berbahagia. Apalagi ketika saudara dan saya diizinkan melerai perselisihan, pertengkaran, bahkan akhirnya berhasil memperdamaikan, indah sekali. Rasanya plong, ya. Nah, yang namanya plong kalau tidak bawa damai nggak plong. Kebetulan plong hadir, ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang penting. Kalau saudara dan saya benar-benar membawa damai kepada semua orang, kepada pasangan hidup, kepada anggota keluarga, kepada teman sejawat, kepada kolega, kepada majikan, kepada anak buah. Semua terbawa dalam posisi yang penuh dengan kedamaian. Hidup ini nyaman. Dan pekerjaan apapun yang kita lakukan akan berhasil karena suasana damai. Kata damai bisa mempunyai makna tentram. Kata damai bisa punya makna tidak adanya peperangan, adanya ketenangan, keteduhan, kenyamanan, kecukupan, dan seterusnya. Kata damai ini sangat luas sekali. Itu sebabnya saudara, orang yang membawa damai dinanti-nanti. Ya. Maka dari itu saudara, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Karena kebaikan saudara akan memperdamaikan semua orang. Karena ketika saudara berbuat baik, terlebih lagi kepada orang yang menganiaya saudara, Alkitab sudah mengingatkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Tuhan izinkan pembuangan orang percaya atau orang Israel ini di Babel. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan supaya datang sejahtera, datang kesejahteraan, kata lain damai, kata lain shalom di kota itu. Kalau kita dalam tekanan bisa menciptakan kedamaian, betapa indahnya. Dalam kesulitan masih tetap bisa merasakan atau melahirkan kedamaian, betapa luar biasanya. Tentu harapan saya, KKS dimanapun saudara berada adalah benar-benar pembawa shalom. Sehingga di mana saudara ada, dirindukan oleh banyak orang. Bahkan kehadiran saudara selalu ditunggu banyak orang. Itu yang menjadi kerinduan saya. Artinya apa saudara? Benar apa yang dikatakan oleh firman. Bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Ya, dan saudara menjadi garam bagi dunia. Kalau terang itu ada dalam hidup kita, maka terang pula lah sekitar kita. Kalau garam itu nyata dalam iman percaya kita, maka tidak akan ada pembusukan di sekitar kita. Yang ada adalah keindahan semata. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dipesankan oleh Tuhan. Paulus memberi catatan penting di dalam dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-12. Dikatakan ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Gampang? Bisa? Berat? Karena ego kita. Kalau saudara tidak mempertahankan harga diri dan ego pribadi, bukan hal yang susah. Ya.
Sekali lagi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini tidak gampang, tetapi saya rindu saudara kita semua adalah pelaku firman. Memang orang ini gregetke, memang orang ini nganyelke, memang orang ini bencekno, memang orang ini rasanya empet bener mau ngamuk sama dia. Tapi saudara nggak boleh. Karena kita diingatkan harus memberkati siapapun yang menganiaya kita. Seperti Yesus sendiri berkata, ampunilah apa yang mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang diperbuatnya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kemudian ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya saudara punya otoritas, kesempatan, punya keputusan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi semua orang, jadi bukan hanya saudara seiman. Semua orang tidak terkecuali. Bukan hanya satu aliran, semua orang tanpa terkecuali. Sehingga mereka bisa merasakan garam yang datang daripada Allah dalam hidup saudara. Mereka bisa merasakan terang yang ada dalam hidup saudara yang datangnya daripada Tuhan itu. Mereka bisa merasakan kasih yang sesungguhnya yang telah Allah berikan dalam hidup saudara. Maka dari itu saudara, kemarin saya sempat kirim rekaman renungan singkat 1 menit lebih sedikit. Mari kita jangan takut dan jangan ragu untuk menabur yang baik. Saatnya pasti tiba, kita akan menuai juga. Walaupun kita nggak perlu mengharap kalau kita nabur baik itu akan menuai apa, nggak usah diharap. Tapi saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang saudara lakukan, kebaikan demi kebaikan, bahkan membawa damai, satu kali saudara akan menuai. Pasti. Bisa jadi ketika saya berdamai dengan Pak Hendro, berbuat baik dengan Pak Hendro, nabur terus dengan Pak Hendro tidak pernah berbuat baik kepada saya, nggak ada masalah. Tapi ternyata saya bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat Pak Margono. Loh ini kan bisa. Tuhan pakai siapapun untuk menenangkan jiwa. Ya. Tuhan bisa memberikan jawaban melalui caranya yang unik. Maka sekali lagi saudara, orang beriman itu bukan hanya kata-kata. Orang beriman itu adalah ada aplikasinya. Orang beriman itu ada actionnya. Orang beriman itu ada tindakannya. Orang beriman itu ada perbuatannya. Maka dikatakan tadi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi mari lakukan yang baik terus menerus. Bahkan berkati orang yang menganiaya. Wah ini luar biasa. Ini ciri-ciri orang yang punya damai. Dan ciri-ciri orang yang mau berdamai. Orang yang punya damai pasti akan berdamai. Karena dia tidak mau kehilangan damai itu. Maka hari-hari ini saya berkata kepada saudara semua. Saya sudah tidak lagi mau ngambil beban, sampah, masalah, isu, berita yang enggak jelas. Kalau ataupun itu ada berita apapun saya hanya berkata terpujilah nama Tuhan. Balik lagi enggak perlu klarifikasi. Enggak perlu minta apresiasi, penghargaan, enggak perlu. Pasti kok saudara dan saya akan menuai itu pasti. Oleh sebab itu sekali lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah yang menjadi dasar. Di mana saudara dan saya mau melakukan shalom. Mau melakukan damai. Mendatangkan shalom. Mendatangkan damai sejahtera. Bahkan mengupayakan ada pahalanya. Ada berkatnya. Maka dari itu saudara sebelum kita berdamai dengan banyak orang. Selalu saya katakan mari kita berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kalau dengan diri sendiri saja nggak berdamai, bagaimana mungkin kita berdamai dengan sesama?
apalagi berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak pernah berdamai dengan sesama, dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya tidak bisa berdamai dengan sesama, pasti saudara tidak berdamai dengan Tuhan. Pasti. Hukumnya seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita belajar berdamai dengan diri sendiri, artinya saudara menerima apa adanya, saudara tidak berkeluh kesah, bahkan mengutuki diri. Aku ini wong paling bodoh, aku ini memang menungso sing paling sial, itu namanya gak berdamai. Ya. Kalau saudara berdamai dengan diri sendiri, saudara bisa berdamai dengan sesama. Dan kalau berdamai dengan sesama dengan benar, tanpa motivasi yang salah, tanpa sebuah tendensi apa-apa, saudara tulus ikhlas, maka sesungguhnya saudara sedang berdamai dengan Tuhan. Saya mau sampaikan begini, ini ilustrasinya saja. Kalau nasihat berbuat baik kepada orang yang mencederai saudara. Sederhananya tadi, saya mengecewakan Pak Hendro. Tapi Pak Hendro terus menerus datang kepada saya, memberi apa saja, perhatian dan sebagainya. Saya tetap tidak mau menerima itu. Tapi sekali lagi saudara, coba renungkan. Ini berbuat baik kepada orang yang mencederai loh. Apalagi saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, semakin akrab enggak? Semakin intim enggak? Saya yakin apa yang ada pada kita, kita mau berbagi. Saya yakin apa yang kita punya, kita mau berbagi. Kalau kita berdamai dengan Allah, apa yang ada daripada Allah akan berbagi kepada saudara, akan diberikan kepada saudara. Bahkan Tuhan berkata kemuliaannya pun rela diberikan untuk saudara. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita boleh mengucap syukur karena memang Tuhan yang melahirkan perdamaian di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita berusaha berdamai dengan semua orang. Dan ketika saudara dan saya melakukannya, saudara bukan semata disebut atau sekedar sebutan sebagai anak Allah. Memang saudara anak Allah. Kenapa? Karena anak itu melakukan segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh bapaknya. Ya. Apa yang bapaknya buat dan lakukan, itulah yang anak juga kerjakan. Nah, ciri-ciri daripada pribadi Allah adalah pribadi yang suka berdamai dan yang membawa damai. Oleh sebab itu dalam kitab Efesus, saudara, pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Saudara nanti baca di rumah ayat 11 sampai 22, tetapi saya akan cuplik di bagian ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jelas Yesus Kristus adalah Raja Damai. Salib ia tanggung dan karena kematiannya
maka tirai itu terkoyak sehingga tidak ada lagi jarak atau pemisah antara manusia dengan Allah. Melainkan lewat salib Kristus itulah manusia diperdamaikan dengan Allah, manusia dengan Bapaknya, Bapa dengan anaknya. Maka dengan demikian sempurnalah kasih itu. Bahkan diciptakan menjadi satu manusia baru dalam Kristus. Ini luar biasa, saudara. Maka saudara, kalau saudara berbuat damai itu bukan karena pinternya kita dan hebatnya kita. Karena ini memang karakter Kristus yang diam di dalam diri saudara dan saya itulah yang membuat kita memiliki kemampuan untuk berdamai. Jadi kalau saudara dan saya mengklaim sebagai orang percaya dan beriman kepada Kristus, tapi kita tidak melakukan damai itu, maka ada sesuatu yang salah saudara dalam hidup kita. Karena Kristus adalah Raja damai. Apapun yang ia buat, ia selalu mau ada kedamaian. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya akibat pendamaian. Karena saudara dan saya didamaikan sehingga kita mendapatkan kasih karunia. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang saya kasih, inilah karakter Kristus Yesus yang adalah juru damai. Bukan semata juru selamat, tapi ia juga adalah juru damai. Bahkan kita biasanya mengingatkan Raja damai. Sekali tidak, selama-lamanya. Bahkan sampai hari ini ia terus bekerja untuk menciptakan atau mendatangkan kedamaian yang sesungguhnya. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita dalam Galatia pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita yang didiami roh Allah itulah kita mampu berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu menunjukkan bahwa saudara adalah anak. Ya. Itu menunjukkan bahwa saudara adalah anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah kalau mendengar kata ahli waris, cepatnya nangkepnya langsung wah intu-intuan. Tapi lupa bahwa saudara dan saya ahli waris kalau bertahan sebagai anak. Ya. Saudara akan tetap menjadi ahli waris selama menjadi anak. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita ngejar warisannya, tapi bagaimana mempertahankan statusnya sebagai anak. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka yang apa Allah buat kita buat. Apa yang Allah kerjakan kita lakukan. Kalau ia adalah Raja damai, kita pun melakukan pendamaian. Kita pun membawa kabar damai. Kita membawa perdamaian kepada siapapun. Maka dengan cara ini kita sedang memuliakan Allah. Dan dunia memang sedang mengharapkan uluran hati saudara, uluran tangan kita semua agar terciptanya kedamaian. Di masyarakat kecil kita, bahkan di masyarakat luas, kita ditunggu oleh banyak orang. Apalagi pada sekarang ini. Orang banyak yang gelisah, orang yang banyak tidak tenang, tidak teduh, merasa begitu tergoncang dengan berbagai persoalan. Apalagi ke depan. Inflasi yang sedang berlangsung hari-hari ini akan berdampak buruk dalam 1-2 bulan ke depan. Apa-apa kan naik, apa-apa kan mahal. Sampai hari ini pun orang cari minyak dan gula masih sulit.
Dan kalau ataupun ada dibatasin 1 liter katanya, atau 1 bungkus 2 literan itu katanya. Saya hari ini juga tidak belanja, ya, belum belanja maksudnya. Ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi saya mau sampaikan saudara, apapun yang akan terjadi, kalau saudara sudah berdamai dengan diri sendiri, tenang. Enggak menjadi resah dan gelisah, percayalah saudara pasti punya minyak. Halo? Kok enggak percaya? Kalau ataupun enggak minyak, bersyukur kolesterolnya sudah. Karena semua enggak usah digoreng, ya, direbus sama dibakar. Lah kalau buat bakar sekarang energinya atau alat pembakarnya itu enggak ada, energinya mahal. Karena gas sekarang yang 12 kilo itu hampir 200.000. Mulailah bingung saudara. Maka latihan kayak Pak Blong, lalapan. Bahasa sederhananya mentahan. Ya. Kalau enggak pernah kehilangan akal dan kita tetap bisa bertahan kok ya. Sudah lama kita dipersiapkan Tuhan hidup tanpa uang bukan? Sudah lama kita dipersiapkan untuk menanti persoalan yang akan datang. Hari-hari ke depan akan lebih serius. Kalau Mr. Putin itu pencet tombol ceklek, selesai dunia hari ini. Jangan ngomong perang dunia ketiga, malah sebelum ada perang sudah tambah babak belur duluan saudara. Karena kalau nuklir ini benar-benar diluncurkan persoalan secara serius. Pasti bangsa-bangsa yang punya nuklir juga tidak tinggal diam. Kalau nuklir 1 dipencet, nuklir 2 dipencet, 3 dipencet semua. Mungkin ada 10 negara yang bisa menggunakan alat itu. Selesai sudah dunia ini. Dan yang menarik, kalau itu mampir di Indonesia. Saya percaya Mojoso dilewati. Sing ning Mojoso seneng banget. Haleluya. Makanya pindah Mojoso Cafe saudara hari ini ya. Haleluya. Sebab ada kemuliaan Allah di tempat ini. Amin. Haleluya. Klaim enggak apa-apa, pede habis ya tahu. Wong beriman kok. Ya harus pede lah. Wong enggak beriman ya enggak pede ya. Tapi sekali lagi saudara, kita harus tahu apa yang sedang bergerak, apa yang sedang tergerak, apa yang sedang terjadi di dunia ini kita harus tahu, harus paham. Bahwa ini punya dampak psikologis, dampak ekonomis, dampak sosial lainnya yang luar biasa, yang sangat mengerikan. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mari kita bukan hanya berhenti dalam doa. Bukan berarti doa tidak penting, sangat penting, tapi bukan berhenti hanya berdoa. Actionnya harus jelas, tindakannya harus jelas. Mari kita melangkah. Mari kita bertindak. Jangan ragu-ragu. Tabur saja yang baik tanpa mempertimbangkan munduh apa. Saya tuh tadi sudah ingatkan, pasti saudara nuai. Itu pasti. Karena Allah tidak mau berhutang kepada kita. Amin. Bahkan ketika kita berbuat baik terus kepada banyak orang itu, sedang memintangi Tuhan. Dan namanya Tuhan tidak mau berhutang, maka saudara akan dilimpahkan berkat. Makanya tidak usah ngarep-ngarep berkat, panennya opo. Tetapi saudara terus lakukan aja kebaikan, kebenaran yang diberikan, iman yang ada kita kerjakan dengan sungguh hati, dengan tulus. Maka Allah akan berpihak kepada saudara. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah percaya, maka baru bisa disebut sebagai anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ada otoritas, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saya mau sampaikan, KKS semua adalah anak-anak Allah. Apa dasarnya? Karena saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Dan kalau saudara anak, saudara punya kuasa, punya otoritas, punya kemampuan. Ya. Jadi saudara aneh kalau KKS sampai tidak berdaya. Apapun yang menjadi persoalan kita, saudara harus tunjukkan bahwa di dalam diri saudara ada pribadi yang hebat, yang dahsyat. Karena kita mengingatkan roh yang di dalam saudara dan saya adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di jagat raya ini. Maka dari itu saudara jangan pernah lemah. KKS bukan sombong, tapi KKS harus unjuk kebolehan bahwa memang saudara beda, bahwa saudara memang betul-betul diberkati oleh Allah. Amin. Maka dari itu saudara yang saya kasih kembali kepada pengajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai.
yang menciptakan, melahirkan adanya shalom, adanya sejahtera dalam kehidupan setiap keluarga, rumah tangga, masyarakat, pekerjaan, dimanapun saudara berada, membawa damai, maka saudara dikatakan akan disebut anak-anak Allah. Mengapa disebut anak-anak Allah? Karena saudara sama seperti Allah, sama seperti Yesus yang adalah Raja damai. Maka dari itu saudara, apa yang ia telah buat kita lakukan, apa yang ia firmankan kita kerjakan, aman. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mari kita lakukan apa yang telah Tuhan ajarkan. Mari kita bawa kedamaian kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ampuni kalau kami seringkali tidak mau berdamai seorang kan yang lain. Bahkan kami masih merasa bahwa hak pribadi kami terusik, terganggu. Bahkan kami merasa tidak sedang dihargai atau tidak dimanusiakan. Ampuni kesombongan dan kecongkakan yang seperti ini ya Tuhan. Tapi kami mau datang dan menghampiri hadirat-Mu. Mohon ampunan daripada Engkau sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi pelaku firman. Bukan saja pendengar yang setia, tetapi kami adalah pribadi-pribadi yang mengerjakan firman itu dengan tepat dan benar. Sehingga benar-benar kedamaian itu tercipta baik di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, di gereja, dimanapun Engkau taruh kami. Maka damai sejahtera itu nyata bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di tengah pergumulan yang ada, damai sejahtera Allah tetap melimpah dan menyertai setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saudara maju ke depan.